Lepaskan aku! Prabu Anglingdarma dan permaisurinya begitu khawatir dengan kondisi putra mereka. Mereka tidak tahu di mana dan siapa yang telah menculik Anglingkusumo. Minta Kanugrahing Jawoto agar diberi pepadang untuk bisa mengetahui di mana putra kita berada. Lakukan, Kanda. Patih Batik Madrim akan ke keraton. Istrinya ingin ikut ke sana untuk menenangkan Dewi Sekarwangi. Ayo, kita berangkat. Ayo, baik. Silakan. Di dalam kamar di keraton, istri Batik Madrim menenangkan hati permaisuri raja yang sedang dilanda kesedihan. Kehadiran istri Patih Batik Madrim itu sedikit bisa menenangkan hati Dewi Sekarwangi. Kehadirannya memang sangat memberi arti. Sabar, Dinda Ratu, sabar. Saya tahu ini cobaan berat. Tapi harus bagaimana? Semuanya telah terjadi. Sedangkan di dalam singgasana raja, Rikmaseta sedang memberikan argumen tentang penculikan yang menimpa Pangeran Anglingkusumo. Rikmaseta berpendapat jika penculikan ini tidak ada keterkaitannya dengan golongan hitam yang selama ini selalu memusuhi mereka. Melainkan ulah pemain baru yang sedang membuat pencitraan agar mereka bisa segera viral. Orang-orang yang dimaksud Rikmaseta dan Patih Batik Madrim itu adalah manusia setengah siluman dari Juranggrawa. Tumenggung Prabaswara pernah secara tidak sengaja tersesat ke sana. Itu ketika saya mendapat tugas mencari mustika sabuk Sanghyang Antaboga. Tumenggung Prabeswara memang pernah ke Juranggrawa yang ketika itu sedang mencari mustika kalung Sanghyang Antaboga di Gua Saptapartala. Dikisahkan saat tiba di tempat yang maksud, Tumenggung Prabeswara langsung diserang oleh siluman anak buah Dewi Pandulu dan dibawa masuk ke dimensi yang ada di gua itu. Setelah Tumenggung Prabeswara kalah dari para siluman, dirinya dibawa menghadap Dewi Pandulu di istananya. Sebelumnya, Dewi Pandulu meniru wujud dari wajah naga Sanghyang Antaboga. Tumenggung Prabeswara ditugaskan mengambil kalung mustika dari Sanghyang Antaboga sesuai perintah dari Prabu Anglingdarma. Mustika yang sedang dicari itu adalah mustika yang sangat sakti. Dengan memakai mustika itu, maka penggunanya bisa menembus bumi hanya dengan menghentakkan kaki kanan ke tanah. Bukan, serahkan padaku. Mustika kalung yang Antaboga. Surat itu adalah surat dari Anglingdarma untuk Sanghyang Antaboga, namun malah diserahkan dan dibaca oleh Dewi Pandulu yang menyamar. Hei, Ratu Pandulu, jangan kamu baca surat yang bukan hakmu. Ayo, kembalikan. Begitulah ceritanya, Gusti. Dari semua kisah itu, Rikmaseta berspekulasi jika pelaku penculikan adalah siluman Juranggrawa yang dipimpin oleh Dewi Pandulu karena menginginkan mustika itu. Dia akan mampu menembus sampai ke perut bumi cukup dengan menghentakkan kaki kanannya ke tanah. Setelah disepakati, Prabu Anglingdarma akhirnya memerintahkan hal ini. Kita ke Gua Juranggrawa untuk menjemput putraku. Tapi ikutkan juga Tumenggung Prabaswara. Karena ia tahu persis di mana Gua Juranggrawa berada. Di dalam Juranggrawa ternyata Anglingkusumo sedang melakukan perlawanan. Prajurit siluman yang menjadi lawannya harus tewas di tangannya. Di luar gua, Pangeran Kusumo disergap menggunakan sebuah rantai panah. Di situ Dewi Pandulu berkeinginan menobatkan Pangeran Kusumo menjadi raja muda di kerajaannya. Pangeran benar. Aku adalah seorang putra mahkota, pewaris tahta. Namun, untung saja, Patih Batik Madrim dan Tumenggung Prabeswara telah sampai di tempat itu. Mereka akan menolong Pangeran Anglingkusumo. Pertarungan besar akhirnya terjadi. Patih dan Senopati Malwapati menghadapi pasukan siluman Juranggrawa. Namun sebelum pertarungan itu selesai, para pendekar Malwapati itu kabur setelah Anglingkusumo membuka tanah menggunakan ajiannya. Pangeran Anglingkusumo yang telah kembali ke istana disambut haru oleh ibunya Dewi Sekarwangi. Mereka berpelukan melepas kerinduan yang selama ini tertahan. Anglingkusuma. Keluarga itu begitu bahagia setelah kini bisa bersatu kembali. Di dalam istana raja, rapat kembali dilakukan. Rikmaseta begitu khawatir kalau setelah ini akan banyak pendekar golongan hitam yang mengincar sang pangeran. Untuk itu Pangeran Anglingkusumo akan disembunyikan. Kira-kira disembunyikan kemana, Paman? Saya tahu kemana Anglingkusuma. Harus saya titipkan. Di rumah tua di Bukit Meranggas, Gendrawani sedang membakar kemenyan untuk memanggil Ratu Kegelapan. Dalam diriku, tuntunlah aku agar aku bisa membuat keputusan-keputusan dan kembali melangkah lagi. Datanglah, Ratu Gelap, masuklah dalam diriku.
Ratu Kegelapan mulai kini menyatu dalam tubuh Gendrawani dengan ditandainya pakaian Gendrawani yang telah berubah warna dari merah menjadi hitam. Ratu gelap-gelapnya kegelapan, Gendrawani. Karena memang kamulah sang ratu gelap di masa datang. Tetapi sebagai Bopo, aku lebih senang kalau kamu tetap menjadi Gendrawani anakku. Ternyata setelah bergabung, Gendrawani sekarang memiliki kemampuan baru yaitu bisa membaca pikiran orang lain. Untuk melengkapi kekuatan dan kekuasaan, Gendrawani akan mencari prajurit di sebuah tempat. Gua neraka. Iya, Bopo. Iya. Di dalam gua neraka, Gendrawani masuk dengan begitu mudah. Bahkan para prajuritnya sudah mengenal Ratu Gendrawani dan menyambutnya. Apapun tidak akan bisa menghalang kita, Bopo. Ayo. Sembah pada Nyi Ratu. Selamat datang, Nyi Ratu. Para prajurit di dalam neraka kemudian menunjukkan keahlian bela diri mereka. Mereka tampak begitu tangguh. Mereka sedang diadu untuk dijadikan senopati, sesuai keinginan Ratu Gendrawani. Aku butuh ratusan prajurit. Di kamarnya Angling Dharma, Dewi Sekawangi tampak kembali bersedih saat mengetahui jika akan kembali berpisah dengan anaknya. Pangeran Kusumo akan dititipkan di Padepokan Sugaluh, namun sebelum ke sana, terlebih dulu akan diantar ke Bojanegara untuk pamitan dengan kakeknya. Di luar istana Dewi Puspasari datang, Dewi Puspasari mengatakan jika Dewi Sekarwangi akan kembali dibawa ke Megapura.